Hai, welcome back to Senjarin Dianis Channel. Kali ini agak beda ya konsepnya, karena aku sambil di luar. Kebetulan lagi main di Singapura, habis nonton konser Coldplay dan mampir sebentar ke Marina Barrage. Ternyata tempatnya seru dan sekalian aja aku pengen ngobrol sesuatu soal hal-hal baik butuh waktu. Kenapa aku mau ngebahas soal ini? Karena banyak banget DM yang masuk aku. Terus kadang kalau misalnya kayak pas aku lagi ngisi materi gitu, banyak yang nanyain soal gimana sih caranya biar konsisten kayak gitu. Terus gimana caranya biar ngerasa, bukan caranya tapi banyak banget yang cerita kalau mereka tuh ngerasa gagal, kalau mereka udah ngerasa melakukan banyak usaha tapi kok hasilnya belum kelihatan gitu. Kalau di salah satu podcast Senja Bersuara waktu itu aku pernah bikin episode yang judulnya usahanya mati-matian tapi hasilnya belum kelihatan. Nah menurut aku ini, aku yakin bukan cuma aku sendiri yang pernah ngerasain, tapi banyak orang yang pernah ngerasain, dan aku yakin mungkin kamu salah satunya juga. Dan yang perlu kamu tahu bahwa aku sudah membuktikan ternyata hal-hal baik itu butuh waktu. Buku pertamaku akhirnya terbit itu setelah 4 tahun sejak aku pertama kali punya mimpi bisa nerbitin buku. Terus mimpi aku untuk bisa main ke luar negeri itu baru tercapai. Aku punya mimpi ke luar negeri itu dari SD, bayangin aja, berarti dari umur sekitar 10 tahunan sampai aku baru pertama kalinya ke luar negeri itu sekitar tahun 2022. Artinya 2022 itu umur aku 22 tahun, berarti 12 tahun mimpi aku baru bisa akhirnya tercapai untuk main ke luar negeri. Pertama kalinya waktu itu ke Malaysia. Terus mimpi aku untuk bisa dapat penghargaan secara nasional di Indonesia diakui, itu aku punya sejak aku SMP kelas 8 2012 sekitar 2012 aku baru mencapai itu di tahun 2023 kemarin, which is 11 tahun. Dan banyak lagi hal-hal yang ternyata aku baru bisa mencapainya setelah beberapa tahun, bahkan lebih dari 5 tahun kebanyakan. Yang mau aku sampaikan adalah ternyata memang hal-hal baik itu butuh waktu, dan kita gak akan pernah tahu waktunya keinginan kita tercapai itu kapan. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha dan terus percaya sama mimpi itu. Kenapa banyak orang yang gagal? Kenapa banyak orang yang akhirnya menyerah? Karena hanya sedikit yang mau bersedia untuk menunggu mimpi itu jadi kenyataan, dan mereka akhirnya udah nyerah duluan. Kayak ibaratnya kamu mau ke suatu tujuan tapi kamu naik sepeda, misal dari Jakarta ke Bandung gitu, misalnya kamu mau naik sepeda, ya itu jauh kan gitu, tapi sebenarnya bisa nggak? Ya bisa gitu, butuh waktu yang lama, iya. Nah kebanyakan orang baru gue 1 kilo 2 kilo itu udah capek, dan mereka ngerasa udah deh kayaknya aku nggak kuat gitu untuk melanjutin mimpi ini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyerah dengan mimpinya itu, dan ya udah nggak usah punya mimpi deh karena takut jatuh kayak gitu, karena takut mimpinya malah nggak jadi kenyataan. Nah kalau menurut aku justru mimpi itu kan gak ada ruginya ya. Kita tidak dirugikan apapun dengan kita bermimpi. Justru ketika misalnya kita bermimpi, hidup tuh akan lebih seru, karena kita tahu apa yang kita tuju. Dan apalagi kalau misalnya kita sudah bisa mencapai satu persatu mimpi itu, rasa puasnya tuh ada banget di dalam hati. Lebih puas dibandingkan hanya sekedar tiba-tiba dapat sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan dan tidak pernah kita usahakan, itu juga senang. Tapi kalau buat aku lebih suka dan lebih senang, rasa puas dan bahagia aku tuh lebih besar ketika aku mendapatkan memang apa yang sudah aku mimpikan sejak dulu, dibandingkan tiba-tiba dapat aja kayak gitu. Nah, yang mau aku bagikan adalah ibaratkan gini ya. Aku tuh mau bikin segmen baru nih di YouTube aku, namanya Sister Talk, dan episode pertama di segmen Sister Talk ini adalah soal hal-hal baik butuh waktu. Dan kalau misalnya kamu lebih muda daripada aku, kamu sekarang masih kuliah atau bahkan masih di SMA, aku cuma mau bilang bahwa Dek, hal-hal baik butuh waktu, karena aku sudah merasakan. Dan yang bisa aku sampaikan adalah dengan analogi bersepeda dari Jakarta ke Bandung tadi, memang susah, jauh, butuh waktu yang lama, capek, butuh keyakinan. Terus gimana caranya biar bisa tetap mencapai dari Jakarta ke Bandung naik sepeda?
pertama pelan-pelan. Kedua, bayangin destinasi di Bandung tuh kamu bakalan ngelihat apa dan kamu bakalan main kemana, bakalan seseru apa kalau misalnya nanti kamu bisa sampai ke Bandung. Artinya tujuan akhir kamu tanamkan dan visualisasikan di kepala kamu, dan bayangin keseruannya kalau misalnya suatu saat kamu bisa mencapai mimpi kamu itu. Ketiga, istirahat kalau capek, tapi bukan berhenti. Keempat, bukan tidak mungkin ketika kamu bersepeda, kamu ketemu teknik lain selain hanya bersepeda. Misal pegangan truk atau pickup yang lagi di jalan dan kamu numpang pegangan dan akhirnya kamu gak perlu goes kan, kamu gak perlu ngayuh kan. Ada beberapa hal yang akan kamu ketemukan dalam prosesnya yang ternyata bisa mengakselerasi kamu untuk mencapai tujuan kamu. Dalam konteks mimpi, misalnya kamu ketemu orang yang baik yang bisa mempertemukan kamu dengan kesempatan baru. Contohnya misal aku kemarin, aku ketemu beberapa kreator lain yang akhirnya ngebantu aku untuk kenal sama ini, kenal sama itu. Akhirnya aku bisa punya podcast, podcast aku bisa mendapat penghargaan kayak gitu. Dan bahkan mungkin beberapa kali akhirnya aku bisa dapat diundang di beberapa acara-acara besar di tingkat nasional kayak itu. Tuh kenapa? Karena aku kenal sama seseorang. Dan bahkan aku juga beberapa kali dapat pekerjaan yang cukup oke gitu, project yang oke, yang bagus menurut aku. Itu karena networking. Dan artinya itu juga aku dapetin pada posisi dimana aku nggak tahu kalau ternyata networking aku yang akhirnya memperkenalkan aku sama project-project baru yang aku jalanin kayak gitu. So, yang penting adalah nikmatin prosesnya. Karena nanti ketika kamu nikmatin prosesnya, apapun yang kamu temukan, kamu akan menikmati itu gitu. Kalau bahasa Inggris itu embracing the process. Aku nggak tahu di bahasa Indonesia yang tepat untuk embrace itu apa. Tapi intinya adalah, oh ya, mungkin mudahnya asikin aja gitu. Pokoknya apapun yang terjadi asikin aja lah gitu. Mau ternyata di jalan, misalnya di Jakarta ke Bandung tadi, nanti mungkin kamu akan tiba-tiba ketemu warteg yang enak, tiba-tiba kamu ketemu sesama pesepeda juga di jalan kayak gitu. Atau bahkan kamu ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu yang ternyata butuh bantuan dan akhirnya kamu bisa ngebantu dia gitu. Kamu jadi akselerator untuk tujuan hidup orang lain, mungkin kamu gak pernah tahu. Jadi that's it. Hal-hal baik butuh waktu. Apalagi kalau misalnya kamu tahu mimpi kamu besar. Gak ada mimpi yang bisa didapatkan dalam semalam, dalam 2 malam, dalam 3 malam. Atau bahkan kalau misalnya aku sering banget dapat pertanyaan, gimana sih bisa punya public speaking yang bagus kayak gitu. Percayalah bahwa apa yang kamu lihat di kamera sekarang, apa yang aku perlihatkan di media sosial, itu bukan cuma aku kerjakan dari setahun atau 2 tahun belakangan. Apalagi soal public speaking, aku sejak SD itu sudah dalam tanda kutip banci tampil. Artinya pertama aku sudah tidak terlalu punya masalah soal kepercayaan diri. Aku suka justru jadi pusat perhatian. Dan kamu gak bisa membandingkan diri kamu yang mungkin takut demam panggung sama aku yang sudah terbiasa. Gak bisa kamu bandingin prosesnya. Mungkin kamu akan lebih berat untuk membangun kepercayaan diri itu, apalagi harus tampil di depan umum, dibandingkan aku yang dari dulu emang suka gitu jadi pusat perhatian. Nah selain itu, kamu juga harus paham bahwa dalam prosesnya pasti berat. Makanya banyak orang yang gagal. Kalau gampang, semua orang pasti bisa sukses, semua orang pasti bisa berhasil, dan semua orang pasti berani bermimpi. Tapi karena emang prosesnya berat, makanya cuma segelintir orang aja yang berani punya mimpi besar. So, walaupun agak kemana-mana ya ini ngomongnya, tapi semoga kamu bisa dapat yang aku maksud apa. Dan sorry kalau misalnya ada suara-suara angin, nikmatin aja. Anggap kamu emang lagi ikut nongkrong juga di sini di Marina Barrage bareng aku. That's it buat video kali ini. Semoga kamu bisa dapat pesannya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Subscribe Senja Rindiani dan share ke teman kamu biar subscribers kita banyak. Semoga tahun ini kita bisa mencapai 100.000 subscribers. Tolong bantuin aku ya, kita bikin channel ini dan bangun channel ini rame-rame. Nanti kalau misalnya aku bisa dapat plakat 100.000 subscribers, aku persembahkan plakat itu untuk kita bareng-bareng. Thank you semuanya.